Ketika sudah diwudukkan itu disebutkan bahwa tidak perlu diulang wuduknya. Jadi juga para ulama menyebutkan hanya perlu tak ulang-ulang wuduk, karena dengan mengangkat hadas besar itu hadas kecil semuanya terangkat. Letakkan dulu kain yang baru tertutup, baru tarik kain basahannya. Begitu kain itu tertarik, otomatis dia tertutup lagi dengan kain yang baru angkat jenazah. Itu angkat jenazah, Pak, itu jangan sampai terbuka aurat. Saya lihat, perhatikan beberapa kali ada orang ketika mengangkat jenazahnya hanya metup. Jadi ketika jenazah dibawa dari kamar mandi ke ruangan tamu, itu pantat jenazah nampak. Itu nggak boleh. Itu sama seperti kita menampakkan aurat dia di masa hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas syarat wajib memandikan jenazah, yaitu jenazah itu adalah jenazah orang Islam, wajib dimandikan. Jadi kalau jenazah kafir tidak wajib diperlakukan seperti jenazah orang Islam. Lalu kemudian ada tanda-tanda kehidupan bagi bayi yang baru lahir. Ada istihlal, artinya tanda-tanda ada pergerakan walaupun cuma dengan tangisan atau nafas, maka dalam pandangan jumhur ulama wajib dimandikan dan wajib disolatkan, dikafankan dan disolatkan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, begitu lahir langsung meninggal, itu hanya perlu dimandikan tanpa harus disolatkan. Tapi kalau lahirnya keguguran, maka itu dianggap seperti menguburkan barang biasa, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Kemudian didapatkan tubuh jenazah walaupun sedikit, maka tetap wajib dimandikan. Kemudian syarat keempat, jenazah itu bukan jenazah orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid, maka tidak dimandikan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan, karena mereka dianggap masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 syarat ini yang menjadi syarat wajib memandikan jenazah. Baik, kita lanjutkan. Tadi mengingatkan ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Berikutnya yaitu dibicarakan tentang kaifiyatul ghusli
wa miqdaruhu wa mandubatuhu, yaitu bagaimana cara memandikan jenazah, tata caranya, sunnah-sunnahnya. Nah, ini berarti masuk ke dalam proses pemandian. Pertama sekali digaris bawahi oleh para ulama, ghuslul mayyit ka ghuslil janabah al-wajib. Memandikan jenazah itu persis seperti orang yang mandi junub ketika dia masih hidup. Jadi bagaimana yang diajarkan Nabi mandi junub, maka begitulah cara memandikan jenazah. Jadi itu kuncinya. Banyak orang hari ini memandikan jenazah tanpa mengikuti prosedur dari syariat dengan baik. Maka kita tentu harus paham dulu cara mandi junub. Secara umum cara mandi junub bagaimana? Yang pertama yaitu membersihkan diri, kotoran-kotoran. Kan begitu cara mandi junub dulu ya. Jadi mau buang hajat, kencing, lalu mandi pakai digosok pakai sabun-sabunan, pokoknya yang sifatnya membersih-bersihkan, bersih-bersih. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu dengan sempurna, baru menyiram air ke seluruh tubuh. Itu cara mandi junub. Perlukah mengulang wudunya? Sebenarnya tidak perlu kalau mandi junub, karena dalam kaidah kalau sudah mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecil terangkat. Tapi kalau kita merasa ragu-ragu, ya tidak mengapa ingin mengulang wudunya. Nah, itu secara garis besar tata cara mandi junub. Maka begitulah cara memandikan mayat yang mengikuti tata cara syariat. Makanya memandikan mayat itu yang pertama sekali adalah izalatun najas atau najis. Hilangkan dulu najis-najisnya, kotoran-kotorannya. Bisyartin kaunil ma' tahuran, dan air yang digunakan adalah air yang suci. Artinya suci, menyucikan, jangan air yang bernajis. Fayudha' al-mayyit 'ala sarir, letakkan jenazah di atas dipan atau di atas ranjang. Wa tustar auratuhu, ditutup semua auratnya, ma baina surratihi wa rukbatihi. Kalau jenazahnya laki disuruh tutup di antara pusar dan lutut. Kalau perempuan disuruh tutup mulai dari pundak, leher sampai ke betisnya. Tertutup dengan kain batik yang kira-kira menutupi aurat jenazah. Kalau laki disuruh tutup dengan kain dari sini ke lutut. Kalau seandainya ada pakaian, lepaskan dulu pakaiannya, baru tutup dengan kain. Jadi lepas dulu bajunya. Baju itu dilepas, kalau bisa dilepas dengan baik, lepas dengan baik. Kalau tidak bisa, digunting. Cara gunting baju itu digunting dulu bahagian atas, dari atas lengan. Jadi kalau bajunya model lengan panjang atau lengan pendek, berarti dipotong dari atas sampai ke leher. Lalu baru ini kanan kiri tadi dipotong bagian atas, baru dipotong bahagian bawah, dari lengan bawah sampai ke ketiak, lalu potong ke bawah. Jadi antara depan dengan belakang sudah terpisah, baru ditarik baju ke atas, yang ini ditarik ke belakang. Jadi digunting bajunya, dilepaskan. Begitu cara mengguntingnya. Nah, kemudian wa tughsal auratuhu bi khurqah. Ketika memandikan jenazah nanti disuruh pakai khurqah, yaitu sarung tangan.
Jadi jangan langsung memandikan jenazah dengan tangan tanpa sarung, pakai sarung tangan, Pak. Nah, jadi pekerjaan pertama adalah bersihkan dulu semua kotoran. Ya. Jadi jenazah diangkat, ini langsung saya terjemah saja, Pak. Jadi jenazah diangkat di pangku oleh orang yang berada di belakang jenazah, diangkat ya setengah tiang lah bahasa kita, ya, setengah tiang, sehingga terbangun jenazah, lalu perutnya ditekan, perutnya ditekan, ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran kalau ada kotoran. Lalu sambil mengeluarkan kotoran itu disiram dengan siraman yang banyak. Ayo, boleh pakai selang, boleh pakai gayung. Jadi sambil keluar kotoran siram, ya, siram. Jadi kotorannya terus mengalir, jadi tidak terpendam pada kulit jenazah. Ya. Jadi bersihkan itu dengan sarung tangan yang ada di tangan. Ini untuk level pertama. Nanti sarung tangan ini dibuang, ganti sarung tangan yang baru. Jadi jangan sarung tangan untuk cebok jenazah digunakan untuk memandikan berikutnya. Ya, jadi ini setelah satu lapis ini dibuang, ya, ada tempat sampah buang. Lalu kemudian ya, setelah selesai bersih-bersih, jadi waktu kubul dan dubur itu dibersihkan. Namun orang yang memandikan jangan memegang aurat jenazah langsung. Artinya terutama kubul, ya, bahagian depan, ya, kemaluan jenazah itu jangan langsung dipegang. Jadi cukup disiram lalu diyakini saja sudah bersih, tidak perlu sampai dipegang-pegang. Tapi ketika mencebok jenazah dibolehkan mencebok seperti kita cebok orang yang masih hidup, ya, cebok kalau bisa dengan sarung tangan tadi, sarung tangan. Kalau nggak bisa ya gunakan sesuatu, boleh dilipat-lipat kain atau apa saja, digosok seyakinnya. Jadi sambil terus disiram, sambil terus disiram, ya. Lalu kemudian itu tanpa membuka penutup aurat, Pak, ya, tanpa membuka penutup aurat. Jadi semua dilakukan di bawah kain. Jadi bed pehang aja, jangan kainnya dibuka untuk kita cebok. Nggak boleh lihat aurat jenazah dari sini ke sini bagi laki, nggak boleh. Jadi tetap bermain di bawah kain. Jadi kita tanpa melihat aurat jenazah. Makanya orang memandikan mayat itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh nampak paha jenazah, pantat jenazah, nggak boleh. Tutup dengan sempurna. Jadi bermain semuanya di miup ija. Lalu kemudian kalau sudah yakin bersih, yang level pertama itu dulu. Makanya tadi orang mandi junub itu bersih-bersih dulu, bersih. Nabi itu kalau mandi junub itu bersih-bersih dulu semuanya. Ya, gosok sana, gosok sini yang sifatnya bersih-bersih. Setelah yakin bersih, barulah kemudian summa yuwadda, lalu diwudukan. Ini paling banyak kesilapan terjadi, walaupun tetap sah, tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Dan bahkan semua ulama 4 mazhab mengatakan seperti ini, termasuk mazhab Syafi'i. Jadi cara pemandu jenazah alih dapat gelih, dapat wuduk ilaih. Mandi junub itu begitu, Pak. Wuduk dulu, setelah bersih-bersih wuduk. Begitu juga wudukkan jenazah. Ittafaqa a'immatul mazahib, sepakat semua mazhab, sepakat semua mazhab, ala anna al-ghasil, orang yang memandikan jenazah, yuwaddi al-mayyit, di orang yang memandikan jenazah hendaknya mewudukkan mayat, ghaira as-saghir, kecuali mayatnya anak-anak. Kalau anak-anak tidak mengapa, karena dia dianggap suci dan dari hidupnya pun dia enggak perlu wudu, enggak ada beban wudu. Kal hayy, seperti wudu di masa hidup. Sebagaimana cara wudukan kita masih hidup, begitulah wudukan jenazah.
Jadi sunnah Nabi semua lakukan 3 kali, ya, lalu digosok, ini dilipat. Nah, jadi seperti wuduk masa hidup, begitulah wuduk di waktu memandikan mewudukkan jenazah. Dan itu dilakukan ba'da izalati ma bihi minan najis aw wasakhin, dan itu dilakukan setelah membersihkan kotoran atau najis pada jenazah. Jadi ini tahap kedua. Kita enggak habis dapat gelih, dapat mana baju, wuduk, dapat akhir tu. Padahal seharusnya habis bersih-bersih wudukkan dulu. Nanti wudukkan terakhir itu pun sebenarnya enggak disuruh kalau enggak ada sesuatu yang membuat jenazah itu kembali kotor atau berhadas. Kecuali habis kita mandikan itu lah baju jenazah, itu baru wudukkan terakhir. Jadi setelah bersih wudukkan dia, dan ketika wudukkan sedikit perbedaan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, madmadah wa istinsyaq. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, biduni madmadah wa istinsyaq, tidak perlu dikumur-kumurkan jenazah dan tidak perlu masukkan air ke hidung jenazahnya menurut Hanafi dan Hambali. Kenapa menurut mazhab ini? Lil haraj, karena itu akan membuat kesulitan jenazah. Li'annahu iza dakhala al-ma' fil fam wal anf, karena kalau masuk air ke dalam mulut dan hidung jenazah, fawasala ila jawfihi, dan itu bisa masuk ke kerongkongannya, maka harrakan najasah, itu akan mendorong najis keluar kembali. Jadi menurut mazhab Hanafi Hambali, Hanafi khusus sunnah madmadah, kumur-kumur dengan istinsyaq, itu enggak perlu pada jenazah. Itu Hambali dan Hanafi. Namun menurut Maliki dan Syafi'i, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, karena kita sering beramal dengan mazhab Syafi'i, jadi perlu diperhatikan bagaimana menurut pandangan Maliki dan Syafi'i. Wa bihima qalilan bi ayyada al-ghasil al-ma' fi fammihi 'inda imalati ra'sih. Tidak mengapa untuk melakukan sunnah kumur-kumur dan masukkan air ke hidung jenazah, tapi itu dilakukan ketika jenazah dimerengkan kepalanya. Jadi jenazah dimerengkan kepalanya baru diwudukkan, qalilan, sedikit saja, keisyarat undang. Jadi beda saat selanglah abah jenazah. Jangan seperti kita suruh kumur-kumur kita waktu hidup sempurna. Jadi cukup sedikit air masukkan ke mulut, lalu kemudian masukkan air ke hidung sedikit. Itu pun ketika imalatu ra'sih, ketika melakukan itu merengkan kepala jenazah. Jadi kepala jenazah begini, Pak, kumur, masukkan air ke hidung sedikit, itu tidak mengapa, kata mazhab Maliki dan Syafi'i. Begitulah dilakukan wuduk terhadap jenazah. Jadi wudukkan sempurna. Jadi kalau sudah kita memandikan jenazah dengan cara mewudukkan, nanti setelah itu baru, setelah wuduk sempurna, barulah kita memandikan jenazah. Jadi yang bunuh pun pergi, setelah itu wuduk, setelah itu baru mandikan. Itu yang perlu diingat prosesnya, Pak. Saya lihat rata-rata hari ini memandikan jenazah dalam kitab lain, gepebut lain. Dalam kitab semuanya sepakat wuduk dulu, sekarang enggak diwudukkan, dimandikan terus. Nanti wuduk terakhir, hai, sah. Mandi itu tetap sah, cuma kita telah menghilangkan proses sesuai dengan cara Nabi memandikan. Mana dalilnya bahwa wuduk duluan? Itu ada beberapa dalil. Di antaranya perkataan Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika Nabi menasihati perempuan-perempuan
yang akan untuk mengajarkan tata cara mandi jenazah. Kalau mereka nanti meninggal anak perempuannya atau apa saja, Nabi mengatakan ibda'na bimayaminihinna wa mawadhi' al-wudu' minha. Kata Nabi, kalau engkau mandikan jenazah, mulailah dari yang kanan, kemudian wudukkan di tempat-tempat atau anggota tubuh wuduknya. Jadi Nabi suruh wuduk duluan. Lalu kemudian ada hadis dari Ummu Atiyah, hadis riwayat jamaah, artinya banyak perawi hadis yang meriwayatkan ini. Kata Rasulullah, fa iza farighti min ghuslin safartihi ghuslan naqiyan bima'in wa sidrin fawaddi'iha wudu' as-salah summa aghsiliha. Kata Rasulullah, kalau engkau sudah bersihkan jenazah bahagian bawahnya, maksudnya cebok, kalau engkau sudah cebok jenazah, wahai Ummu Atiyah, dengan air yang suci, boleh tambahkan dengan air bidara, daun bidara. Jadi waktu wudukan, waktu cebok, pakai air yang dicampur dengan daun bidara juga boleh, untuk menghilangkan bau kotoran itu. Lalu fawaddi'iha, wudukkanlah dia, kata Rasulullah. Jadi setelah peglih cebok, wudukkan dia. Wudu' as-salah, iaitu seperti wudukmu untuk salat, sempurna wuduk untuk salat, 3 kalinya dijaga. Summa ighsiliha, setelah engkau wudukkan, baru engkau mandikan. Jadi ini yang paling kesilapan orang, Pak Jina. Watai yang sayang sekali, watai kena dah pegah, dipegah dah nyome atau baru, padahal atau kita mendum anak kepubuat, tidak dibuat. Itu terjemahan anak kepubuat, Pak. Jadi enggak dilakukan, isi kitab enggak lakukan. Banyak sekarang, berapa kali saya lihat-lihat, dan itu kadang bukan hak saya di beberapa kampung. Yang ke pemano enggak diwudukkan dulu, habis semuanya baru ke wudu. Walaupun boleh, tapi kita kehilangan prosedural dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa dengku imam syik atau dengku imam di kampung kita ni, ya dirubah. Kalau ada yang meninggal, itu dikawal, kasih tahu yang sebenarnya, berwuduk ilaih. Nanti kalau mau ulang wudu, itu boleh ketika sudah selesai mandi, keluar sesuatu, keluar darah, keluar kotoran, itu enggak perlu mandikan ulang, siram saja lalu wudukkan ulang. Lalu kemudian dan ketika sudah diwudukkan itu disebutkan bahwa tidak perlu diulang wuduknya. Jadi juga para ulama menyebutkan hanya perlu tak ulang-ulang wuduk, karena dengan mengangkat hadas besar itu hadas kecil semuanya terangkat. Lalu kemudian baru dimandikan. Memandikan ini dimulai dari yughsalur ra'su, cuci dulu bahagian kepalanya, artinya rambut, kepala disiram. Jadi sebenarnya enggak usah terlalu merasa bahwa memandikan jenazahnya ngeri, Pak. Ngeri, repot, hanasah haji, enggak. Sebenarnya rukun memandikan jenazah itu kan cuma mengalirkan air ke seluruh tubuh. Artinya kalau kita enggak tahu cara memandikan jenazah, dah cok gayung, dah siram dari ulai sampai kaki, itu sudah sah. Cuma kehilangan sunnah-sunnah, hanya ada pebut sunnah-sunnahnya. Pasal kita enggak tahu cara mandikan jenazah, enggak ada orang lain pun, kita ambil terus kita siram dari kepala sampai kaki, sahkah? Sah kalau sudah kena tubuh semuanya. Mandi junub kan begitu, kita begitu masuk kamar mandi, enggak seperti yang aturan, enggak ada wudu, enggak bersih-bersih, kita
ambil langsung air, kita siram terus di kepala, Pak, sampai kena seluruh. Sahkah mandi junubnya? Sah, cuma tidak ada amalan sunnah yang kita lakukan. Jadi hanya sekedar sah. Cuci dulu kepala, nanti di rambut, apakah mau pakai sabun dibolehkan, mau pakai rinso lah, karena udah ke rinso, pakai lampu lah, rinso pula. Mau pakai sampo, itu lebih bagus disampukan kepala, rambutnya, summa lihyah, janggotnya juga, janggotnya dicuci dengan baik, pakaikan sampo, dibolehkan. Kalau seandainya kita mau ikuti yang seperti standar Nabi, bisidirin, pakai daun bidara. Daun bidara diremas-remas, masukkan ke air, itu dijadikan sebagai alat dulu sebelum adanya sabun, sampo. Itu daun bidara itu yang paling sunnah. Digabung daun bidara juga ada, sabun juga, silakan, tidak mengapa. Kemudian lalu setelah di kepala, jadi semua ini dimandikan, wajah-wajah dimandikan dengan baik, lalu kemudian dimandikan dulu yang sebelah kanan. Jadi ini kan sudah dimandikan, Pak, telinga-telinga dibersihkan semua, ya. Menyikat gigi jenazah boleh, ya, dibolehkan dengan tangan orang yang memandikan, disikat giginya, lalu kemudian wa yundafu ma tahta adfarihi, dibersihkan di bawah kuku-kukunya. Jadi kotoran-kotoran dari kuku dibersihkan, ya. Apakah perlu dipotong? Sebahagian ulama menyebutkan dibolehkan memotong kuku, tapi sebahagian yang lain mengatakan sebaiknya tidak mengganggu jenazah dengan mengambil apapun dari anggota tubuhnya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, itu ketika dimandikan, ya, dalam pandangan yang paling kuat fil adhar, itu sebaiknya tidak dicabut bulu-bulu, ya. Makruh karahatu akhzi sya'ri ra'sih, makruh mencabut bulu-bulu di rambut kepala. Juga wadufruh, jangan ganggu kukunya, cukup bersihkan saja. Wa sya'ru ibtih, juga bulu-bulu ketiaknya. Wa anatuh, ya, bulu-bulu kemaluannya jangan diganggu. Maksudnya enggak ada perlet, dah cukup. Wa syaribuhu, kumisnya jangan usah dicukur, jadi bersihkan saja, ya. Yang mati dalam keadaan berkumis, ya sudahlah, apa boleh buat, ya. Jadi tidak mengapa itu. Itu pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu yang lebih bagus. Jadi bersihkan saja. Dan bahkan disebutkan wala yukhtan al-mayyit idza kana aqlaf. Kalau yang meninggal itu belum khitan, jangan kita khitan. Belum sunat. Jadi jenazah belum sunat, masuk Islam mualaf, belum sunat, jangan kita khitan jenazah itu. Bedah dalam jenazahnya, Pak. Kalau kita khitan tu dia bangun lagi khitan ke, itu bisa jadi begitu, ya. Jadi itu yang paling utama. Walaupun sebahagian ulama mengatakan boleh, Pak. Seperti mazhab Hambali mengatakan apa? Dipotong kumisnya, dipotong kuku-kukunya intala kalau panjang, lalu dicukur bulu-bulu baik ketiak, kemaluan. Tapi itu khilaf di antara ulama, tapi sebaiknya jangan, karena itu otomatis juga nanti akan memisahkan anggota tubuh dari jenazah. Itu nanti merepotkan kita, nyan boleh-boleh nyan payah kumpul, payah salam ija kafan lo, nggak boleh dibuang gitu saja, ya. Nah, jadi ya sudah, begitu saja, mandikan dengan sabun. Nah, setelah mandikan bahagian kepala semua, Pak, seperti kita mandi biasanya, masuk gosok gigi sekarang, enggak usah pakai Pepsodent, ya. Gosok saja gigi begitu saja. Nah, kemudian mandikan sebelah kanan dulu. Jadi dibalikkan jenazah yang kiri ke bawah,
dibalikkan ke kanan. Summa yughsal asyaqqal ayman, asyaqqul ayman, dimandikan dulu yang sebelah kanan, ilal qadam. Jadi diberi sabun semuanya, balikkan gini, dikasih sabun semuanya yang sebelah kanan. Yang ini tetap tertutup. Jadi kain jenazah tu tarik ke belakang. Jadi waktu mandikan enggak boleh pantat jenazah nampak, enggak boleh. Ya, tetap tertutup. Nah, kasih sabun di balik kain. Kasih sabun semuanya sebelah kanan. Tanpa menyakiti jenazah. Setelah selesai sebelah kanan, kemudian ada syakil aisar, barulah ke sebelah kiri. Jadi balik lagi ke sini. Ini belum dicuci dulu nih. Balik ke sini, ini sudah bersabun nih. Baru balik ke sini, cuci semua sebelah kiri. Bis sabun, boleh dengan sabun. Lalu setelah sempurna semua sabun, baru dicuci dengan air. Cuci air itu dengan gayung boleh, dengan air keran pakai selang pun boleh, namun dengan lembut. Jadi kalau siram dengan gayung, Pak, kita tahan tangan waktu siram. Waktu siram tu gayung kita siram, tapi kita tahan, jangan langsung ke atas kulit atau tubuh jenazah. Tahan tangan di atas badan jenazah. Kalau dengan silang itu lembutkan airnya. Jadi jangan baik pakai kompresor yang untuk urah motornya, bertuh jenazah itu dia dendam betul tu. Nanti kalau malam Jumat dia datang, jangan salahkan saya itu. Yang model-model mandikan kayak dosmir tu, yang hanjut. Jadi dengan lembut, dan selesai di situ, sudah selesai mandi jenazah. Di situ sudah selesai kewajiban kita. Namun wayundabu, tapi disunnahkan tikrar al-ghusli salasan. Disunnahkan kalau bisa dan air cukup, maka boleh diulang sampai 3 kali. Maksud 3 kali itu bukan taruh sabunnya lagi 3 kali. Jadi boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Disitulah nanti disebut dengan izkurang. Orang tanya sebut izkurang. Siraman pertama sudah selesai. Jadi tadi bersihkan kotorannya, wudukkan, mandikan. Udah habis, sudah selesai bersih, sudah selesai. Mau diulang boleh 3, boleh 5, yang penting witir, jumlahnya ganjil. Karena dalil macam-macam, Pak. Ada yang 5, 7 sampai 9 dibolehkan. Di situ kalau orang Aceh bilang air 9. Jadi siram 9 kali siram, itu seperti mengulang mandi dengan air siraman itu. 3 kali pun sudah boleh. Khusus mazhab. Lalu siraman terakhir, wa yaj'alu al-hanut. Siraman terakhir itu dicampur air itu dengan yang sesuatu yang wangi-wangi, seperti yudha al-kafur ala mawadhi' jasadi. Disunahkan air terakhir itu disiram dengan air kafur barus. Jadi kan siraman terakhir itu air yang wangi, boleh pakai bunga apa aja, kalau daun bidara juga boleh. Setelah itu yang terakhir kali sebelum kita angkat, terakhir kali, Pak, yang kita enggak siram lagi setelah itu, disuruh siram dengan air kafur barus. Jadi jasad itu terakhirnya mubah kafur barus. Tujuannya apa? Yaitu agar jenazah tidak diganggu oleh binatang-binatang di dalam tanah. Maksud enggak diganggu bukan serangga yang ganggu. Kalau ulat kan proses pembusukannya normal. Jangan diganggu oleh serangga-serangga. Itu tujuan disunnahkan memakai air kafur barus, dan itu berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bau terakhir jenazah kafur barus. Kafur barus itu yang dijual bulat-bulat, tinggal tok saja. Enggak mesti warna pink. Karena warna-warna putih kan. Jadi kan macam-macam warna kan. Jadi jangan sampai tak minta warna. Cari yang putih saja, ditok-tok sampai jadi tepung, masukkan ke dalam air. Itulah air terakhir mandikan jenazah. Jadi yang air tadi 3 kali mandi, 4, 5 kali 7 itu sebelum air kapur barus itu. Jadi terakhir air kapur barus.
Setelah itu selesai mandi jenazah, sudah selesai, bungkus, tarik kain basahannya. Sebelum ditarik kain basahannya, letakkan dulu kain yang baru di atasnya. Letakkan dulu kain yang baru tertutup, baru tarik kain basahannya. Begitu kain itu tertarik, otomatis dia tertutup lagi dengan kain yang baru angkat jenazah. Itu angkat jenazah, Pak, itu jangan sampai terbuka aurat. Saya lihat, perhatikan beberapa kali ada orang ketika ngangkat jenazahnya hana metup. Jadi ketika jenazah dibawa dari kamar mandi ke ruangan tamu, itu pantat jenazah nampak. Itu nggak boleh. Itu sama seperti kita menampakkan aurat dia di masa hidupnya. Jadi tutup dulu dengan pasti, bungkus dengan bagus. Ini kain basahan kan sudah kita tarik tadi keluar, bungkus dengan bagus, ke bawah-bawahnya, baru kita angkat jenazah dalam keadaan tidak terbuka bawahannya. Ini hati-hati, karena kita memperlakukan orang yang diwajibkan Allah untuk dilakukan dengan baik. Nah, setelah itu baru dikafankan. Nanti baru kita bicarakan tentang pengkafanannya. Nah, jadi itu cara memandikan jenazah secara umum berdasarkan sunnah-sunnah Nabi dan imam-imam mazhab, ya. Kecuali jenazah orang yang meninggal di waktu ihram, nanti tidak dibolehkan memakai wangi-wangian. Orang yang meninggal sedang ihram, sedang pakai baju ihram, meninggal, itu ketika memandikan jangan dipakai wangi-wangian. Kenapa? Karena dia waktu ihram pun tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan itu terjadi berdasarkan hadis Nabi bahwa ada seseorang sahabat ketika ihram meninggal, dicampak oleh unta, jatuh dari unta, dicampak, meninggal, kena kepala di atas tanah, meninggal dengan pakaian ihram. Nabi memandikan dia, tapi nggak boleh. Nabi suruh jangan pakaikan wangi-wangian karena dia nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sedang bertalbiyah, kata Rasulullah. Orang ihram itu kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Begitu juga kalau dia meninggal sedang ihram, jangan mandikan dengan wangi-wangian, khusus mereka.